Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat. Kembali bertemu dengan saya di channel Eva Mustafa. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah posting, sudah share video bagaimana langkah-langkah membuat soal hot. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tata cara penulisan soal pilihan ganda sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, untuk itu tonton terus videonya sampai akhir, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, tonton video ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai pemaparan tentang tata cara penulisan soal pilihan ganda sesuai dengan kaidah. Nah, kita mulai pemaparan ini dengan dasar ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maksudnya dasar apa? Dasar dari materi pemaparan ini saya ambil dari panduan penilaian tes tertulis Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019. Nah, ini dasar dari materi pemaparan ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian harus ketahui. Artinya saya memaparkan ini tentu punya landasan atau dasar. Nah, kita mulai saja dari pengertian. Apa itu soal pilihan ganda? Pengertiannya yang pertama, bentuk soal pilihan ganda adalah bentuk soal tertulis yang jawabannya sudah disediakan. Pengertian yang kedua, pilihan ganda adalah soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal yang disebut dengan stem dan pilihan jawaban option, disebut option ya. Kemudian pengertian yang ketiga, pokok soal terdiri atas stimulus berupa kalimat, gambar pik, dan pertanyaan atau pernyataan tidak lengkap. Dan pengertian yang keempat, soal pilihan ganda itu pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dan pengecoh. Ini adalah pengertian dari soal pilihan ganda. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana kaidah penulisan soal PG. Nah, saya rangkum dalam formasi ya Bapak Ibu sekalian. Formasinya 394. Maksudnya karena seluruh kaidah penulisan soal PG ini sebanyak 16 kaidah. Nah, ini dibagi dari 16 ini 3 kaidah untuk komponen materi, 9 kaidah untuk komponen konstruksi, dan 4 kaidah untuk komponen bahasa. Jadi 3 yang pertama dari ke-16 kaidah itu adalah komponen materi, 9 kaidah di tengah itu masuknya komponen konstruksi, dan 4 kaidah terakhir itu maksudnya di komponen bahasa. Nah, lalu bagaimana kaidah-kaidah tersebut? Kita mulai dari kaidah yang pertama, yaitu dari komponen materi ya. Kaidah materi yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Di kisi-kisi di sini disebutkan di indikator soalnya, disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran ya. Kita tahu ini stimulusnya, peserta didik. Nah, ini subjeknya. Lalu dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran. Nah, ini adalah perilaku yang diukurnya, cara menghitung luas lingkaran. Bagaimana soal yang baik? Contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini dituangkan dalam soal ini.
cara menghitung luas lingkaran. Ini sesuai dengan indikator soal, karena di indikator soalnya ini yang dituntut perilaku siswa itu adalah cara menghitung luas lingkaran. Berarti soal ini sudah baik sesuai dengan indikator. Kemudian kaidah materi ini masuk kepada kaidah yang kedua. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Bagaimana yang homogen dan logis? Nih, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pilihan jawaban dari soal ini ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, dari keempat pilihan ini menyebutkan tokoh. Semuanya tokoh. Nah, ini berarti pilihan jawaban ini homogen. Lalu selain homogen juga pilihan itu harus logis. Apa dari 4 pilihan ini maksudnya logis? Semuanya tokoh yang ada di sini ini berada atau terjadi pada peristiwa 1967, di mana peristiwa itu para tokoh yang disebutkan di sini ini ada. Nah, ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah penulisan soal PG yang ketiga adalah setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti Bapak Ibu sekalian tahu bahwa pilihan yang benar ada pada poin B atau pilihan B di sini. Dan karena ini satu-satunya jawaban yang benar. Nah, ini adalah 3 kaidah materi. Lalu kita lanjut ke kaidah yang keempat, di mana kaidah yang keempat ini masuk ke dalam komponen konstruksi. Nah, di sini dalam kaidah keempat dijelaskan bahwa pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini contohnya. Di sini sudah dijelaskan perumusan soalnya itu dalam stimulus sangat jelas sekali. Yang jelas karena di sini hasil silangan antara BB dengan BB itu ya, akan menghasilkan final bergenotip BB bulat dan BB kerut. Pokok soal juga jelas karena pada pilihan disajikan jumlah tanaman. Nah, di sini ya. Ini pokoknya ini ya. Nah, jika seluruh tanaman F2 berjumlah 12, jadi jumlah ya yang ditanyanya juga di sini sebanyak. Nah, ini jumlah, jadi sangat tegas sekali. Rumusan stimulusnya jelas, perumusan masalahnya juga di sini, pokok soalnya tegas ya. Tegasnya apa? Di sini diminta jumlah dari pohon-pohon itu. Kemudian kaidah yang kelima dalam penulisan PG yang harus kita perhatikan adalah konstruksinya. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang bertele-tele yang tentu akan menghabiskan energi siswa untuk membaca soal tersebut. Nah, ini sangat jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, rumusan pokok soal tersebut tidak berlebihan karena tidak ada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini jelas sekali ya, ini pokok soalnya. Lalu kaidah yang keenam, dari komponen konstruksi, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Bagaimana contohnya? Lihat di sini ya Bapak Ibu sekalian, pada paragraf ini sudah jelas tidak ada kalimat yang menunjukkan ke arah jawaban. Bapak Ibu sekalian bisa baca di paragraf ini. Nah, di sini tidak ada sama sekali kalimat yang menunjukkan ke arah jawaban. Nah, lalu kita masuk ke kaidah yang ketujuh, dan masih dalam komponen konstruksi. Kaidah yang ketujuh, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan di sini maksudnya. Nah, di sini dalam contoh soal
kita baca berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali. Nah, ini ada dua kata ya, bukan dan kecuali, dimana bukan dan kecuali ini adalah pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian dalam soal kita menyantumkan pernyataannya itu memuat kata yang bersifat negatif ganda. Nah, ini adalah contoh soal yang lebih baik. Nah, berikut ini yang bukan merupakan sifat dari larutan asam adalah, nah ini jadi kecualinya dihilangkan langsung karena kita pakai bukan. Nah, lalu kaidah yang ke-8 dalam penulisan soal PG adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawabannya ya Bapak Ibu sekalian harus sama. Ya tidak sama persis sih, tapi paling tidak mendekati sama. Jadi rumusannya itu harus dari panjangnya itu harus relatif sama. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada pilihan jawaban yang sangat menonjol panjangnya. Jadi ini semua dari A sampai E relatif sama panjangnya. Kemudian kita masuk ke kaidah nomor 9. Kaidah konstruksi nomor 9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Bagaimana maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan yang saya lingkari pada lingkaran yang bergaris merah ini. Nah, kalimat yang pilihan D 9 di atas benar, kemudian pilihan yang E semua jawaban di atas salah. Nah, ini adalah contoh soal yang kurang baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah, masuk kepada kaidah konstruksi dalam kaidah penulisan soal PG, di mana pada kaidah nomor 9 ini bahwa pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban benar atau salah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10 ini masih termasuk ke dalam kaidah konstruksi. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Bagaimana maksudnya? Bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan dari contoh berikut ini. Nah, ini di pilihan jawaban, ini contoh yang pertama. Ini jelas sekali. Ini yang saya kasih tanda garis panah ke bawah. Ini berwarna merah dari angka 7 sampai 81. Jelas ini sangat berurutan. Dari 7 berarti ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sedangkan di contoh yang kedua ini dari besar ke kecil, dari angka 10 sampai angka 4. Jadi dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi harus berurutan. Itu adalah kaidah yang ke-10. Kemudian kaidah yang ke-11 masih dalam masuk kaidah konstruksi, bahwa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi dengan baik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas menampilkan gambar, grafik, tapi itu semua tidak berfungsi, yang tidak membuat siswa berpikir ya. Nah, ini contohnya. Di sini disajikan gambar, nah kemudian baru ada pernyataan dari pokok soalnya. Nah, ini jelas ya, soal tidak dapat dijawab tanpa melihat gambar karena pada pokok soal belum jelas hal yang ditanyakan. Jadi di sini siswa harus melihat dulu gambar, baru dia akan bisa menjawab dari pertanyaan
ini maksud dari kaidah yang 11 bahwa gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya itu berfungsi dengan jelas. Lalu kaidah yang ke-12 masih dalam konstruksi. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Artinya apa? Setiap soal itu harus berdiri sendiri. Tidak boleh ada ketergantungan atau walaupun materinya ada keterkaitan tapi soalnya tetap berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Ini ada dua soal yang materinya berkaitan. Soal nomor 1 dan nomor 2. Ini berkaitan, ini tentang tubulus, tapi materinya atau soalnya ini berdiri sendiri. Ya, kita lihat bahwa di sini yang ditanyakan adalah yang di soal nomor 2 itu yang ditanyakan adalah fungsinya. Jadi soal nomor 2 ini tidak tergantung pada soal nomor 1. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini maksud dari kaidah nomor 12 bahwa butir soal itu tidak boleh tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Lalu kaidah yang ke-13 Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah mulai masuk kepada komponen bahasa. Kaidah ini menjelaskan tentang komponen bahasa dari penulisan soal pilihan ganda. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan Indonesia. Ya, harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Ini saya tampilkan contoh soal yang kurang baik. Di sini kita baca, apabila mau memperkecil gesek dengan cara A. kasar permukaan benda, B, C, D dan seterusnya. Nah, penjelasannya bahwa kalimat pada pokok soal ini ya, kalimat pada pokok soal ini belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada subjek dan predikatnya. Jadi subjek dan predikatnya ini tidak jelas dalam pokok soal ini. Kenapa? Karena pokok soal ini merupakan anak kalimat, sedangkan induk kalimatnya itu tidak jelas. Lalu bagaimana contoh soal yang baiknya? Nah, ini soal yang baiknya. Upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara, nah begitu ya Bapak Ibu. Ini pokok soalnya jelas sekali mana subjek dan mana predikatnya. Itu adalah kaidah yang ke-13 dalam kaidah penulisan soal PG. Ini yang termasuk kaidah pertama dalam komponen bahasa. Masuk ke kaidah nomor 14. Nah, ini masih dalam komponen bahasa ya. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, ini tentu kalau soal ujian nasional gitu ya, ini tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Contohnya, nah ini adalah contoh soal yang kurang baik. Artinya ini saya tampilkan contoh yang menggunakan bahasa setempat. Di sini saya lingkari kata nyambat. Nah, kegiatan nyambat ini merupakan bahasa Jawa yang berarti gotong royong. Nah, tentu bagi orang yang di luar Jawa tidak mengerti atau mungkin bahkan akan berbeda paham, berbeda pengertian soal nyambat ini, dan ini akan mempengaruhi nanti jawaban siswa. Lalu bagaimana yang baiknya soal tersebut? Nah, harusnya hilangkan kata bahasa setempat itu, kita pakai bahasa nasional supaya orang lain bisa mengerti. Nyambat artinya gotong royong. Jadi di soal yang bagus atau yang baik adalah langsung saja kita tulis kegiatan gotong royong sering dilakukan dan seterusnya. Ini
contoh-contohnya ya Bapak Ibu sekalian, bisa perhatikan ini adalah contoh soal yang baik. Kita masuk ke kaidah 15. Kaidah 15 dalam komponen bahasa juga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya apa? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, dalam contoh ini tidak ada istilah-istilah maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam contoh soal ini tidak ada istilah-istilah atau kata yang tidak komunikatif. Artinya tidak menggunakan istilah-istilah yang mungkin bisa membingungkan anak, istilah-istilah yang kurang jelas. Di sini maksud dari setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Lalu kaidah yang ke-16 ini merupakan kaidah yang terakhir dari kaidah penulisan soal pilihan ganda, masih dalam komponen bahasa. Setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Bagaimana maksudnya? Supaya lebih jelas, ini saya cantumkan ya Bapak Ibu sekalian contoh soal yang kurang baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan dari pilihan. Semua pilihan jawaban dari A, B, C, D ini mengulang kalimat lampu tetap menyala, lampu tetap. Nah, ini sangat tidak baik ya Bapak Ibu, karena mengulang-ulang dari pilihan jawabannya. Lalu bagaimana? Ini contoh yang baik. Jadi kita hilangkan saja kalimat ini, frase ini kita hilangkan, lalu susunlah seperti ini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ke-16 kaidah yang harus kita perhatikan ketika kita menulis soal pilihan ganda. Terus kita ingat, di situ dari 16 terdiri dari 3 untuk komponen materi, 9 untuk komponen konstruksi, kemudian 4 untuk komponen kaidah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, nah ini sangat penting sekali kita perhatikan. Selain ke-16 kaidah tersebut, ada aturan tambahan. Nah, ini aturan tambahannya dalam penulisannya ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menulis soal pilihan ganda, pasti Bapak Ibu ketika menulis di situ ada titik-titik, ada tanda tanya dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan kita menulis titik-titik seenaknya berapa titik, kemudian juga begitu membuat kalimat mana huruf besarnya, tidak sembarangan. Nah, ini aturan tambahan. Sini saya jelaskan. Yang pertama, pokok soal yang berupa pertanyaan, maka pilihan jawabannya dalam bentuk kalimat yang diawali huruf besar. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, pokok soalnya berupa pertanyaan. Jadi pilihan jawabannya diawali huruf besar dan diakhiri titik. Lalu antara tanda tanya dan kata sebelumnya tidak diberi spasi. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini soal yang pokoknya itu pokok soalnya menggunakan tanda tanya Bapak Ibu. Nah, pilihan jawabannya diawali huruf besar, diakhiri dengan titik. Lalu tanda tanya ini tidak ada spasi dengan kata atau kalimat sebelumnya. Itu. Kemudian juga contoh yang kedua, ini sama ya Bapak Ibu sekalian, bisa perhatikan. Ini tanda tanyanya tidak ada. Lalu di sini karena ini angka, di belakangnya di sini dikasih titik. Itu yang harus kita ingat. Kalau pokok soal yang berupa pertanyaan,
Jangan lupa tanda tanya tidak diberi spasi sebelum kalimatnya. Lalu pilihan jawaban huruf pertamanya harus besar dan diakhiri dengan titik. Aturan tambahan yang kedua, ketika kita menulis soal pilihan ganda, kok soal yang berupa pernyataan dan pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal, maka pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, pokok soalnya berupa pernyataan, kemudian pilihan jawabannya itu merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal, maka pilihan jawabannya itu harus diawali dengan huruf kecil tanpa titik di akhir. Pokok soal diakhiri dengan 4 titik. Sebelum titik 4 tersebut diberi 1 spasi. Biar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini pokok soal ini merupakan pernyataan yang merupakan lanjutan atau kalimat yang berhubungan dengan pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban merupakan kalimat lanjutan dari pokok soal ini. Di sini titik-titiknya tidak sembarangan ya Bapak Ibu. Di sini dikasih spasi, jumlah titiknya itu. Lalu titiknya 4. Lalu huruf pertama pilihan jawabnya kecil dan di akhir kalimat tersebut tidak dikasih. Ini adalah aturan tambahan kedua. Lalu aturan tambahan yang ketiga, bahwa pokok soal yang berupa pernyataan tetapi pilihan berupa kalimat, maka pokok soal diikuti 3 titik dan pilihan jawabannya berupa kalimat utuh yang diawali huruf besar dan diakhiri titik. Ini ya, jadi pokok soalnya berupa pernyataan tetapi pilihan jawabannya berupa kalimat. Nah, pokok soalnya diikuti 3 titik. Biar lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Peribahasa dari pernyataan hanya orang bodoh sajalah yang terlalu banyak cakap adalah, nah, ini adalah sebuah pernyataan. Nah, pilihan jawabannya berupa kalimat. Ini titiknya itu 3 ya. Jadi diawali dengan titik 3, kemudian pilihan jawabannya itu, dan ingat ya dikasih spasi sebelum titiknya. Pilihan jawaban huruf pertamanya huruf besar dan diakhiri dengan titik. Itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian aturan tambahan nomor 3. Selanjutnya aturan tambahan nomor 4, pilihan jawaban yang berupa angka harus diikuti dengan satuannya. Berupa angka harus diikuti dengan satuannya. Maksudnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini kita lihat pilihan jawabannya ini angka. Maka satuannya ini harus ditulis. Karena di sini volume, jadi satuan dari volume ini dicantumkan pada pilihan jawaban setelah angka. Itu merupakan aturan tambahan dari 16 kaidah penulisan soal pilihan ganda. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga tidak kalah penting ketika kita menulis soal PG, yaitu soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Jadi soal tidak boleh menyinggung sara. Kemudian yang kedua, soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil, iklan atau instansi, nama sekolah, nama wilayah, kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.
ini juga hal penting yang perlu kita perhatikan ketika menulis soal PG. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah tata cara penulisan soal PG 2021 yang saya ringkas secara teknis saja. Jadi hal-hal secara teoritisnya tidak saya ungkapkan di sini supaya lebih ringkas. Nah, andai pun Bapak Ibu sekalian mau melihat lebih jelas, lebih keseluruhan teorinya, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa download panduan penulisan soal PG ini di link deskripsi video ini. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.